Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan interface atau tampilan 3 dimensi dan beberapa toolbar yang sering digunakan saat penggunaan penggambaran 3 dimensi. 3 dimensi ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah lanjutan dari gambar 2 dimensi, di mana nanti kita tidak lagi belajar mengenai struktur, tulangan, dan lain sebagainya, tapi kita sudah mulai mendesain suatu bangunan secara arsitektur, seperti itu. Di depan ini, di tampilan ini, saya menjelaskan dulu beberapa toolbar yang penting digunakan di penggambaran 3 dimensi. Yang pertama ada toolbar UCS, ada toolbar View, ada Modeling, ada Solid Editing, ada Visual Style, Orbit, dan Viewport. Saya jelaskan dulu untuk yang UCS. UCS ini adalah toolbar di mana penentu tampilan tersebut jika kita ingin menggambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini adalah kuncinya. Kalau misalnya kita melihat 2 dimensi, apa sih yang bisa menandakan bahwa itu adalah 2 dimensi? Nah, kata kuncinya ada di sini tampilannya, di mana di sini ada arah X dan arah Y, yaitu adalah tampilannya masih 2 dimensi. Ketika kita menentukan 3 dimensi, nanti akan muncul X, Y, dan Z. Itu adalah tampilannya 3 dimensi. Jadi nanti fungsi UCS itu untuk menentukan tampilan posisi arah X, Y, dan Z-nya itu ada di mana, nanti diaturnya ada di sini. Selanjutnya ada toolbar View. View ini adalah toolbar tampilan ya, di mana di sini ada beberapa kubus-kubus yang jika kita lihat satu persatu ada arah top, bottom, left, right, front, dan back. Ini adalah tampilan 2 dimensi. Bagaimana cara kita mengetahui? Karena kalau kita lihat ada kubus di sini ada salah satu bagian sisi atau bidang itu yang diblok. Nah, jika yang diblok bagian atas, berarti ini ada menandakan bahwa kita tampilannya ada di atas. Sedangkan ini ada di bawah, selanjutnya ada di kiri, kanan, depan, dan belakang. Selanjutnya, sebelum kita ke sini, tampilannya apalagi yang menandakan bahwa ini adalah tampilannya 2 dimensi. Ketika kita klik, nah, tampilan yang akan ditampilkan ini masih berupa X dan Y. Jadi itu ada tandanya masih tampilannya 2 dimensi. Ketika kita klik ada SW isometrik, SE, North A, dan North W isometrik. Ketika kita klik, nah tampilannya sudah beda lagi menjadi X, Y, dan Z. Jadi seperti ini tampilannya sudah 3D gitu. Di sini ada 4 kubus 3D, dimana jika saya arahkan kursornya ke icon tersebut ada SW isometrik, ada SE, NE, dan NW. SW tersebut adalah Short West, SE adalah Short S, North E adalah North S, dan North West. SW Short West adalah selatan barat. Ini bahasa Inggrisnya ya, selatan, timur, utara, timur, dan utara barat. Jika kita klik, dia akan muncul 3 dimensinya dengan posisi yang berbeda. Ya. Nah, di mana X dan Y-nya ada di sini. Dan arah X, Y-nya ada di sini. Itu yang membedakan antara X, Y, dan Z. Jika kita mengubah pandangan kita menjadi SW, X dan Y-nya itu ada di arah demikian. Jika kita mengarahkan SE, arah X dan Y-nya berubah menjadi demikian juga. Jadi kalian harus dihafalkan atau dimengerti ya posisi-posisi dari view isometrik itu. Jika kalian ingin menggambar arah X, Y, dan Z di mana
letak garis atau saat kalian menggambar garis itu Z dia bisa, Y bisa, X bisa, arah-arahnya bisa semua. Tapi jika nanti ada kasus di mana Z ini garisnya itu tidak kontinu atau putus-putus, dia tidak akan bisa menggambar ke arah bagian Z gitu. Jadi bisa menggambarnya arah X dan Y saja. Karena ini kebetulan X, Y, Z-nya itu bisa semua, maksudnya garisnya itu tidak putus-putus alias kontinu semua. Jadi saya bisa menggambar ke arah X, Y, dan Z. Begitu. Sekali lagi, jika ada beberapa atau salah satu garis X, Y, atau Z yang putus-putus, berarti arah tersebut tidak bisa digunakan. Itu seputar dari view. Selanjutnya kita mengarah ke modeling. Modeling ini adalah toolbar yang isinya icon-icon tersebut adalah memerintahkan untuk menggambar. Sama halnya di 2 dimensi, itu ada di toolbar draw. Nah, toolbar draw. Di mana toolbar draw di sini ada line dan lain sebagainya, itu memerintahkan untuk menggambar kan ya. Nah, kalau di modeling itu sama. Kita mau membuat piramid misal, kita mau membuat curos, kita membuat silinder, kita tinggal input saja ke atas. Nah, seperti itu. Ada juga extrude, ada trace pull, sweep, revolve, loft. Itu adalah toolbar modeling. Selanjutnya ada solid editing. Solid editing itu sama halnya kalau di 2 dimensi adalah toolbar modify, di mana toolbar memodifikasi, mengedit perintah gambar yang sudah kita lakukan di toolbar modeling ini, di mana di sini icon-iconnya ada union, ada subtract, ada intersect, ada extrude face, dan lain sebagainya. Tapi yang biasa sering digunakan untuk mengedit itu adalah 3 item ini, union, subtract, dan intersect, untuk melubangi kusen, untuk melubangi dinding, untuk menggabungkan kusen. Nah, seperti itu. Ini yang sering digunakan di solid editing. Selanjutnya kita mengarah lagi ke visual style. Visual style ini adalah gaya tampilan. Visual tampilan, style itu gaya, berarti gaya tampilannya ya. Di sini ada 5, ada 2 dimensi wireframe, 3 dimensi wireframe visual, 3 dimensi hidden visual style, ada realistic visual style, dan conceptual visual style. Jika saya klik 2 dimensi wireframe, tampilannya backgroundnya ini hitam seperti ini. Itu adalah ciri-ciri dari 2 dimensi wireframe ya. Wireframe itu apa sih? Wireframe itu rangka. Jadi rangka tampilan 2 dimensi. Ketika saya klik 3 dimensi wireframe visual style, tampilannya akan berubah menjadi abu-abu seperti ini. Selanjutnya kita klik 3D hidden visual style, sama. Karena tidak ada objeknya, jadi sama. Saya klik realistik, saya klik konseptual, backgroundnya sama, abu-abu. Tidak ada pembedanya. Tapi saat saya membuat objek, itu akan terlihat perbedaan dari kelima tampilan ini. Saya masukkan lagi atau saya kembalikan lagi ke 2 dimensi wireframe. Setelah itu saya coba membuat silinder. Oke, ini tampilan 2 dimensinya, backgroundnya. Kalau misalnya saya kembalikan lagi ke 2 dimensi, tampilannya akan seperti ini, X dan Y. Nah, saya arahkan lagi ke 3D-nya. Terserah sih, kalau kalian mau klik SW, SE terserah. North E, Northwest terserah. Saya coba 2 dimensi, tapi di tampilannya 2 dimensi, gitu loh. Nah, coba saya klik yang 3 dimensi wireframe visual style. Ini perbedaan dari 2 dimensi dan 3 dimensi wireframe. Karena ada wireframe-nya, sama-sama wireframe-nya, jadi dia menampilkan rangkanya saja. Cuman yang membedakan background-nya.
Yang sana tadi hitam, yang sini abu-abu. Itu perbedaannya. Setelah itu saya klik 3D Hidden Visual Style. Nah, 3D Hidden, yang di hidden apanya? Rangkanya. Jadi kelihatannya 3D-nya saja tapi rangkanya tidak ada. Tapi ini masih belum dikatakan nyata sebagai suatu objek. Karena apa? Background sama bendanya masih warnanya sama. Ketika saya klik realistis atau realistic visual style, ini adalah bentuk semi nyatanya, menyerupai atau hampir menyerupai nyata, dimana background sama objeknya sudah beda warna dan dia masih ada rangkanya. Itu adalah ciri-ciri dari tampilan realistik. Ketika saya klik konseptual visual style, ini sudah bentuk 3D nyatanya, di mana sudah tidak ada lagi rangkanya. Ketika saya klik ini memang ada, tapi ketika saya geser kursornya dia sudah tidak menunjukkan rangkanya. Setelah itu warnanya, shade-nya udah beda, embossnya dia sudah kelihatan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari konsep visual style. Paham ya sampai sini ya? Itu toolbar dari visual style, sedangkan kita ke orbit. Orbit di sini fungsinya kita untuk mengetahui posisi depan, belakang, bawah, dan atas. Kalau saya geser ke sini kan hanya begini saja, tapi saya ingin melihat di bagian yang belakang bagaimana caranya. Kita tinggal klik, kita geserkan saja. Nah, kita klik saja, sudah selesai. Dia akan muter searah 360 derajat. Jika saya klik free orbit, nah sama saja, cuman yang membedakan ada batasan garis hijau saja. Tapi fungsinya sama saja untuk kita bisa melihat tampilan keseluruhan dalam arah 360 derajat. Ketika saya klik yang continuous orbit, ketika saya geser sedikit saja, nah dia akan berputar-putar sendiri dengan 360 derajat. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari orbit ya. Jadi ada constellation orbit, ada free orbit, dan continuous orbit. Itu saja icon-icon yang ada di toolbar orbit. Bagaimana cara saya menghentikan ini? Tinggal tekan escape. Dia sudah berhenti. Selanjutnya, untuk yang terakhir, ada viewport. Viewport ini adalah tampilan. Ketika kita ingin menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi, dan kita tidak perlu lagi mengatur lagi, mengembalikan lagi 2 dimensi, setelah itu mengembalikan lagi 3 dimensi, kan agak ribet ya. Nah, jika kita ingin praktis, tampilannya itu ada 2 atau ada 3, bisa dibuat seperti itu. Di sini kita klik display viewport dialog. Ada single tampilan, ada 2 vertikal, ada 2 horizontal, ada 3, ada 4, semakin banyak. Kita bisa menentukan tampilan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya coba untuk yang 2 vertikal, di mana saya klik area sebelah sini, klik, saya buat tampilannya 2 dimensi. Nah, sudah bentuk ya 2 dimensi. Nah, saya bisa bebas menggambar denah tampak potongan di sebelah sini. Ketika saya klik sebelah kanan, tampilan ini saya setting menjadi 3 dimensi. Jadi biar saya tidak mengembalikan lagi 2 dimensi, oh nanti 3 dimensinya berubahnya seperti apa. Biar tidak ribet seperti itu, saya buat tampilannya menjadi 2. Ketika saya gambar di sini, piramid. Nah, seketika di sebelah kanan sudah muncul 3D piramidnya seperti ini. Itu untuk memudahkan kita menggambar sebetulnya, biar kita tidak bolak-balik men-setting. Sama halnya ketika kita menggambar 3 tampilan.
di sini 2 dimensi, di sini 3 dimensi, ada rangkanya yaitu 3 dimensi wireframe, di sini yang sudah konseptual. Sama, bisa jadi seperti itu. Jadi ini untuk memudahkan saja sebetulnya untuk kita menggambar agar tidak bolak-balik men-setting 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu saya rasa toolbar-toolbar yang biasa atau yang sering digunakan di 3D AutoCAD. Tolong dipahami ya, dicoba satu-satu tampilannya bagaimana, jadi biar kalian hafal juga dan mengerti, oh view itu ikonnya ada top, bottom, ada northwest, northeast, dan lain sebagainya. Begitu juga jika AutoCAD kalian ada di 2010 ke atas. Kebetulan saya pakai yang 2017, tapi settingannya saya buat yang 3D basic. Mungkin ada dari kalian yang tampilannya 3D modeling bingung seperti ini. Kalian tinggal rubah saja di pojok kanan bawah ada gear di sini. Kalian klik, kalian ganti menjadi 3D basic. Jadi tampilannya seperti ini. Hampir sama ya sebetulnya untuk yang di AutoCAD di atas 2010. Create di sini ada extrude, revolve, loft, sweep, dan visualnya ada yang maksud saya di top, bottom, left, right itu ada di bagian sebelah sini. Sedangkan di sini koordinat ini adalah bagian dari UCS. Ya. Ini visual style sudah ada di sini. Viewport sudah ada di sini. Itu saja sebetulnya yang membedakan. Tapi kurang lebih caranya sama. Kalau yang di 2007 tampilannya seperti ini, kalau yang di 2010 ke atas tampilannya seperti ini. Saya rasa itu dulu untuk pengenalan 3D AutoCAD. Silakan dicoba dulu. Saya akan lanjutkan ke part 2.